apa, bener-bener makin muda, makin cantik ya, makin cetar. Seneng banget semangatnya, udah langsung dapat semangat ya dari Hestia ya. Aku juga harus semangat nih hari ini sharing-nya nih. Ya, selamat pagi teman-teman. Udah bersyukur belum? Ya, kebiasaan kita di ST ini kan harus selalu bersyukur ya setiap hari ya. Sebentar. Ini slide saya. Oke, udah benar. Oke, ya hari ini saya mau bersyukur karena saya diberikan kesehatan dan ya kondisi kesehatan yang sangat luar biasa ya. Kalau di kehidupan itu sebetulnya banyak sih yang kita syukuri ya, tapi sebetulnya yang terpenting tuh apa? Harta yang berharga itu sebenarnya memang kesehatan. Jadi terkadang kita tuh kayak take it for granted tentang kesehatan. Kita nggak merasa kesehatan itu penting sampai udah terlambat, sampai kita sakit ya, sampai kita sakit itu dan itu udah terlambat, kayak ngebenerinnya itu lebih susah ya. Jadi kalau teman-teman belum sakit hari ini, puji Tuhan ya, teman-teman punya kesehatan yang baik itu harus bersyukur dan harus dijaga dan diupayakan ya. Oke, perkenalan ya, karena kata Hestia kalau nggak kenal itu ya harus kenalan. Untuk yang baru pertama kali bertemu dengan saya, perkenalkan seperti kata Hestia, saya ibu tunggal, saya juga ibu rumah tangga dengan background ibu rumah tangga. Dan saya hari-hari ini sudah makan sehat ya, olahraga, rajin olahraga bahkan ya. Bahkan udah one step ahead nih, udah nggak cuman jalan pagi, tapi udah mulai gym ya. Nah, take supplement sama be healthy. Oke, sedikit background ya. Dulu saya itu orang yang anti suplemen ya, karena hidup saya tuh udah cukup, saya pikir saya udah cukup sehat lah ya. Saya udah mengupayakan. Oh, awalnya nih ya, balik lagi ya ke beberapa puluh tahun masa muda saya itu. Saya tuh pejuang diet sebetulnya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya. Tapi dulu belum ngerti hidup sehat sih. Cuman ngerti kok kenapa ya gemuk gitu ya. Menggemuk harus harus mengurus gitu ya. Menggemuk harus mengurus. Jadi saya tuh berjuang ya selama hidup saya tuh untuk langsing ya, untuk langsing. Tapi dulu belum ngerti harus sehat tuh gimana, belum ngerti ya. Dan saya tuh kayak merasa, oh loh, saya udah makan sayur, makan buah gitu ya, udah olahraga, udah tidur cukup gitu ya, udah ada sleeping time yang buat apa, sleeping beauty gitu ya, supaya cukup tidurnya sehingga awet muda. Dan saya udah melakukan hal-hal itu, saya pikir saya udah nggak perlu lagi suplemen, saya udah nggak perlu lagi makan vitamin. Sampai di saat dimana saya tersadar itu mertua saya tuh ngingetin, mertua saya tuh rajin ngingetin gitu ya. Dia yang waktu saya menikah itu dia selalu kayak, kok kamu nggak mau minum vitamin ya gitu. Buat apa? Saya pikirkan, kok dia minum vitamin segitu banyak ya, buat apa? Tapi ternyata di usianya yang waktu itu masih 50-an tuh beliau sangat-sangat fit gitu ya, sangat-sangat fit. Padahal beliau di umur 40-an udah divonis eh, harus bypass ya, ada masalah jantung yang lumayan cukup parah dan beliau harus bypass. Tapi beliau tidak lakukan itu, beliau hanya cukup dengan konsumsi berbagai macam vitamin sampai akhirnya beliau nggak perlu di bypass dan kesehatannya baik ya. Dan saya tuh baru tersadar waktu di momen saya tuh mulai mulai merasakan nggak sehatnya itu ya, mulai merasakan tangan tuh kebas-kebas ya, badan tuh kalau tidur tuh kayak ditusuk-tusuk ya, kayak kayak kebasnya tuh sampai naik ke badan, terus kayak kaki tuh pasti kram. Tiap malam tuh tidur pasti ada kram gitu ya. Jadi bukan waktu hamil aja kram ya. Terus waktu bangun tidur juga berasa badan masih kayak kok pegel banget ya, kayak nggak berasa tidur. Nah itu saya rasakan waktu sekitar beberapa tahun yang lalu dan itu kesehatan saya benar-benar memburuk ya. Karena apa? Karena kalau untuk saya itu lemak sih, terutama memang lemak itu yang membuat badan saya menjadi tidak baik ya. Pada saat itu saya kegemukan ya, yang seperti tadi saya bilang saya udah berjuang untuk selalu langsing ya. Nah di saat COVID itu memang saya menggemuk dengan luar biasa. Nah teman-teman mau mau seperti apa nih? Nah saya kan 20 tahun lagi nih, kira-kira udah umur 70-an ya. Nah ternyata life expectancy orang Indonesia itu kurang lebih 72 tahun sekarang ini ya. 72 tahun. Wow, lumayan ya, lumayan ya. Kalau zaman-zaman dulu orang 60 tahun, banyak yang udah meninggal ya, 70 tahun itu 72 tahun lumayan tinggi ya, sebetulnya lumayan tinggi ya. Tapi sebetulnya kenapa sih? Kenapa sih apa life expectancy-nya begitu begitu cukup tinggi ya? Sebetulnya bukan karena kesehatan loh, bukan karena mereka sehat loh teman-teman ya. Satu faktor yang sebetulnya behind the scene-nya tuh ternyata karena memang teknologi kesehatannya itu yang membaik ya. Jadi
eee mereka punya alat-alat yang canggih zaman ini ya, mereka menciptakan alat-alat yang memperpanjang usia manusia ya, yang tadinya udah sakit, yang harusnya udah meninggal, tapi bisa diperpanjang. Tapi apakah kita mau ya, kalau kita lihat dari gambar ini, kita mau yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Ya, buat saya ini, an eye opener banget ya, 72 tahun artinya 20 tahun lagi loh, saya harus milih nih mau yang mana nih, gitu loh. Apakah saya menghabiskan, masa hidup saya di ranjang gitu ya, atau apakah saya masih masih aktif gitu ya seperti di kiri ya, masih masih party ya, masih punya banyak temen ya, masih jalan-jalan ya, masih berkomunitas gitu ya. Nah, teman-teman juga mungkin udah, teman-teman di sini yang masih masih muda, perjalanannya mungkin masih lebih panjang gitu ya, tapi udah boleh dipikirkan dari sekarang ya, mau yang mana, mau yang kiri apa yang kanan, dan itu semuanya adalah pilihan. Nah, sebetulnya apa sih sehat itu ya? Waktu, kita bilang sehat itu tidak waktu kita tidak sakit ya, sakit itu tidak sehat, bener ya? Bener ya teman-teman ya? Sehat itu tidak sakit, iya betul, kalau sakit itu tidak sehat. Tetapi apakah tidak sakit itu sehat? Nah, ini rada-rada keserimpet nih ya, sehat itu tidak sakit. Tapi apakah sehat sama dengan tidak sakit? Apakah tidak sakit sama dengan sehat? Nah, you never know. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Jadi, apa yang terjadi di dalam badan itu adalah, sesuatu yang kita mungkin rasakan, yang kita tidak mungkin rasakan. Nah, tubuh kita itu memang punya ya, Tuhan menciptakan tubuh kita itu luar biasa ya teman-teman ya. Di dalamnya itu udah banyak sekali, mekanisme ya, bahkan ada aging defense mechanism ya, satu mekanisme yang melawan penuaan ya, di mana tubuh itu akan melawan loh, melawan misalnya kita ada sakit apa, ada masuk bakteri, tubuh kita dibikin supaya hangat ya, suhu tubuh dinaikin gitu ya. Ada gejala-gejala atau simptom yang dikeluarkan pada saat kita sakit ya, supaya kita dikasih tahu nih, kalau ada peradangan di situ, ya ada infeksi, ada bakteri atau ada virus gitu ya. Nah itu bagus ya, apa, Tuhan menciptakan tubuh kita secara luar biasa, artinya kita udah di-warning ya. Tetapi terkadang tidak sakit itu nggak tentu sehat ya. Ada yang namanya silent killer. Nah, seperti kanker ya. Hari-hari ini kita nggak ngedengar orang meninggal karena kanker di usia 70. Kita nggak dengar orang meninggal karena kanker di usia 50, bahkan di usia 20, 30 ya. Itu udah orang-orang terkena kanker, dan kanker itu salah satu yang silent killer yang kita tidak merasakan sampai waktu udah dirasakan itu udah too late ya. Sama juga, waktu kita bilang kita tidak sakit, waktu kita bilang, waktu orang yang gemuk ya, terus dia bilang, "Saya nggak sakit." Nah, tapi kita udah tahu ya, kita karena di New Skin ya, kita udah tahu ya, itu kamu nggak sehat gitu ya, karena gemuk itu, lemak itu ada apa, menyebabkan peradangan, dan peradangan itu nggak sehat gitu loh. Peradangan itu benar-benar tidak baik untuk tubuh, tetapi orang masih belum ngerti sampai sekarang pun. Kalau mereka bilang yang penting happy, gemuk nggak apa-apa, yang penting happy gitu loh, tidak masalah, tidak sakit. Ya karena memang belum belum sakitnya belum muncul gitu ya. Ada beberapa penyakit yang udah parah banget baru ketahuan. Seperti contohnya, hati ya. Seperti contohnya hati ya. Hati itu waktu kita udah ternyata ya, waktu kita udah rusak 70% itu baru kita merasakan loh. Jadi 70% rusak itu baru kita merasakan ada rasa-rasa kembung, ada rasa-rasa nggak nyaman di situ, dan itu hati hati kita itu udah rusak 70%, which is udah mau ke sirosis ya, kanker hati ya. Jadi, ya, jadi jangan dibilang nggak sakit itu sehat ya. Terkadang saya juga kalau ketemu orang, saya tanya, "Ada kendala kesehatan nggak?" "Oh nggak ada, saya nggak ada sakit gitu, semuanya terkontrol." "Hasil medical check up-nya gimana?" "Oh bagus, bagus semuanya." Terus tapi, ada jebakan Batman nih ya yang kita harus tanyakan ya. Akhirnya saya nanya nih ya, "Jadi minum obat apa aja ya sekarang?" Nah, baru mereka bilang tuh ya, saya minum obat kolesterol, ya adalah minum obat darah tinggi, obat pengencer. Waduh gitu ya. Berarti kan sebetulnya nggak sehat ya, cuman karena terkontrol karena obat gitu ya. Jadi, mereka nggak sadar itu, nggak sadar kalau, obat-obat itu akan ada efek jangka panjangnya gitu ya, dan obat-obat itu tidak menyembuhkan loh, sebetulnya hanya menekan simptom. Jadi kalau misalnya teman-teman ada, darah tinggi umpamanya ya, darah tinggi ya, kalau nggak dibenerin sampai ke sumbernya, apa penyebab darah tinggi itu, teman-teman cuma dikasih obat supaya, darah tingginya itu nggak tinggi gitu ya, obat itu memang udah canggih banget ya,
tetapi itu tidak menyembuhkan, sehingga obat itu harus dikonsumsi seumur hidup karena hanya menekan simptomnya aja, tidak memberesin sumber permasalahannya. Sumber permasalahannya itu apa? Nah, hanya kita yang bisa, hanya di Pharmanex dan New Skin yang bisa sampai ke sumber permasalahan, ya. Nah, tanpa kita sadari ya, dan tidak kita bisa hindari ya, setiap saat itu tubuh kita mengalami penuaan, ya. Dari kecil, dari kita lahir ya, bahkan dari kita lahir loh ternyata kita udah mengalami penuaan, dan itu udah ada timetable-nya ya. Penuaan itu apa sih? Penuaan itu sebetulnya ada penurunan fungsi organ ya. Pasti fungsi organ menurun. Ngebayang nggak kayak mesin ya, ibaratnya mesin mobil ya teman-teman ya. Mesin mobil itu kan ada tuh jam ada timetable-nya di mana harus ganti timing belt ya. 10.000 kilometer harus ganti oli ya, 20.000 kilometer harus ada beberapa yang diganti ya. Nah, tubuh kita itu tidak diganti loh. Organ kita itu tidak pernah tergantikan ya, dan bekerja tuh 24 jam sehari, sehingga dipakai terus ya. Kalau saya udah usia 52 hari ini, selama 52 tahun itu dia sudah bekerja untuk saya ya. Tapi apakah saya menjaga? Apakah ada sesuatu yang saya lakukan untuk memperbaiki organ ini? Apakah ada maintenance, perawatan ya? Eh, Kalau kita tidak konsumsi suplemen tentunya nggak ada ya, karena makanan hari-hari ini sebentar akan kita bahas tidak cukup ya, ternyata tidak cukup untuk maintain kita punya organ-organ. Nah, otomatis dengan adanya penuaan itu ada penurunan daya tahan tubuh ya. Ini juga ada hubungannya dengan penurunan fungsi organ. Nah, juga akan mulai pikun, demensia, Alzheimer ya. Ini proses-proses penuaan yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa diupayakan ya. Jadi kalau penuaan itu udah pasti menua ya, tetapi mau menua yang seperti apa ya, itu pilihan ya. Bisa kita atur ya. Ini saya punya kucing kok, dia mau mau ikut-ikutan sharing rupanya. Oke, next. Nah, ini tanda-tanda penuaan. Stamina berkurang, mudah capek. Nah, ini benar banget ya. Ini yang kita alami. Mengapa pada saat kalau saya lihat ya ibu-ibu muda itu ya, saya tuh kayak teringat gitu ya, tiap orang bawa anak kecil gitu ya, saya teringat ya, aduh repotnya kayak apa gitu dulu punya anak gitu ya. Aduh nggak ngebayang ya kalau sekarang saya punya anak bayi gitu ya. Saya nggak ngebayang gitu ya harus harus begadang gitu ya, harus standby 24 jam kalau sakit atau kalau mesti ngurusin bayi lah ya. Tetapi ibu-ibu muda ini kok masih bisa jaga anak, masih bisa ke sini ke sana ya, masih bisa enjoy life gitu ya. Karena memang masih muda ya, masih belum capek, staminanya masih tinggi gitu ya. Nah, terus ingatan berkurang. Nah, sama, saya juga waktu usia-usia 40 deh. Nggak usah ngomongin sekarang gitu ya. Di usia 40 pun udah mulai kalau ngomong tuh itu apa ya? Itu mau ngomong tuh kayak udah di ujung lidah cuman lupa gitu ya. Kadang-kadang mau melakukan sesuatu gitu ya, udah masuk gitu ke kamar. Tadi mau ambil apa ya? Nah, itu udah di usia 40 teman-teman ya. Jadi nggak menunggu sampai usia 70 ya atau lebih lanjut ya. Jadi penuaan itu memang udah dari lebih muda dari itu gitu ya. Mandul, gairah seks berkurang. Nah, eh, saya belajar ya kemarin ini ya, ada dokter yang bilang di usia 35 tahun pun itu ya banyak sekali pasangan-pasangan muda itu yang susah punya anak. Akhirnya mereka bayi tabung ya, mereka melakukan bayi tabung, dan ternyata bayi tabung pun itu pada usia 35 tahun itu mereka hanya punya chance keberhasilan tuh 35%. Jadi ngebayang nggak ya, untuk melakukan bayi tabung di usia 35 tahun yang biayanya itu nggak murah ya, 100 sampai 200 juta, itu kemungkinan berhasilnya hanya 35%. Ya, karena memang udah semuanya berkurang ya. Kualitas sperma berkurang, sel telur juga berkurang gitu ya. Nah, gangguan kualitas tidur. Nah, ini banyak banget memang yang dialami sama yang orang-orang yang mulai 40 tahun ke atas ya. Saya punya customer berusia 41 nyari saya, Ci, saya kok nggak bisa ya dapat deep sleep yang bagus ya. Mungkin saya udah pernah cerita ke teman-teman, saya ulangin sedikit. Di usia 41 tahun, dia bukan orang yang nggak sehat, dia olahraga ya, tubuhnya pun bagus ya, visceral fatnya bagus, semuanya bagus ya, nggak ada masalah di lemak ya, tetapi dia nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur nyenyak ya, deep sleep, nggak dapet deep sleep. Jadi dimulai dari 40-an tuh udah mulai ada gangguan kualitas tidur ya, believe it or not ya. Rambut putih, rambut rontok. Nah, ini udah saya alami juga. Jadi waktu sebelum saya bertemu dengan Pharmanex dan New Skin, itu saya udah mengalami kerontokan
Mungkin udah 10 tahunan ya, 10 tahunan ya. Sampai, pada satu titik saya, di apa, di bantal pun ada rambut gitu ya. Kalau di lantai sih udah pastilah ya, lantai kamar mandi terutama itu banyak banget rambutnya ya, dan itu tiap hari dibersihin, tiap hari itu ada rambut ya. Saya sampai mikir ya, kalau usia saya 50, 60 gimana ini ya ceritanya ya. Saya udah gonta-ganti, merek shampoo, saya udah pakai, serum-serum segala macam ya, tapi enggak menyebabkan, rambut saya stop rontok ya. Pada saat pada saat kesehatan saya membaik, pada saat saya konsumsi suplemen-suplemen yang baik dari New Skin, saya udah ngalamin ini lagi, udah nggak ngalamin ini lagi. Bahkan sekarang kalau kalau ke salon ya orang nanya ya, "Ini rambutnya kok, banyak yang tumbuh ya? Ini rambutnya kok bagus banget ya, masih tebal banget ya?" Ya, saya juga panjang begini sebenarnya saya juga nggak terlalu, suka panjang gimana, tapi saya pikir, ya selama nggak rontok ya udah dipanjangin aja gitu ya. Kemarin kan dipendekin karena memang udah rontok gitu ya. Nah, osteoartritis, badan nyeri, osteoporosis ya, ini umum banget ya. Udah mulai nyeri-nyeri, udah mulai tulang kropos ya, sampai kalau dokter ngomong ya, "Udah nggak usah dicek lah, osteoporosis mah udah pasti osteoporosis, yang penting jangan jatuh." Dokter cuma ngingetin gitu. Jadi, percuma ya kita rajin-rajin ngecek gitu ya, kalau misalnya memang ternyata ya udah pasti osteoporosis, tapi level yang seberapa itu bisa kita kontrol ya, dengan memakan makanan yang sehat dan suplemen yang tepat ya teman-teman ya. Kompleksi kulit, keriput, pigmentasi, kalau orang seumuran saya nih ya, udah teman-teman saya ya, umumnya memang udah ngomongnya sekarang flek ya, rata-rata semua ngomong flek ya. Dan mereka tuh nggak sadar kalau itu tuh penuaan ya, sebetulnya penuaan. Jadi udah wajar aja selama 50 tahun kulitnya terpapar oleh apa, matahari ya. Kalau keriput kan memang udah ya tua keriput lah ya gitu ya. Kalau flek itu memang sesuatu yang kita kita pengen banget gitu ya, nggak mau flek gitu ya. Nah, itu memang selama 50 tahun ya terpapar matahari ya, walaupun kita pakai sunscreen atau enggak gitu ya, itu tetap akan terjadi, pigmentasi kulit ya. Jadi itu ini juga, apa, tanda-tanda penuaan. Terus imun yang berkurang ya, kalau orang-orang tua itu biasanya gampang kedinginan ya, gampang kena batuk pilek ya, udara-udara seperti ini yang tidak diduga-duga ya. Yang udaranya yang kayak apa sih, yang entar panas, entar dingin gitu ya. Nah, ini menyebabkan banyak sakit dan banyak sekali orang tua tuh yang batuk pilek ya, yang badannya panas ya, badannya meriang-meriang ya, itu karena imun mereka juga udah berkurang. Nah, katarak juga termasuk salah satu tanda penuaan. Jadi, nggak ada sih, orang-orang yang muda gitu katarak ya, aku sih nggak denger ya gitu, kebanyakan umumnya mungkin 40, 50 tahun ke atas baru boleh mulai katarak dan ini memang, salah satu tanda penuaan ya. Hipertensi dan penyakit kardiovaskular ya. Hipertensi memang umumnya, juga, terjadi pada orang-orang usia yang udah mulai, di atas ya. Tetapi hari-hari ini karena, lifestyle ya, karena, kegemukan ya, banyak didapati juga orang-orang muda yang hipertensi. Nah, penyakit kardiovaskular ini termasuk di dalamnya, penyakit jantung dan stroke ya. Jadi ada serangan jantung, ada stroke di situ karena memang, pembuluh-pembuluh darahnya yang udah nggak elastis ya, udah nggak seelastis waktu kita masih muda. Nah, Alzheimer, pelupa ya, termasuk tadi ingatan berkurang ya, dan diabetes tingkat tipe 2, which is diabetes yang karena lifestyle. Oke, saya nggak akan membahas penyakit ini satu persatu, ini ada sesinya tersendiri. Ini juga saya akan bahas sedikit ya, kalau memang organ-organ ini menua itu udah ada schedule-nya ya. Jadi lihat, otak itu menua di usia 20 loh teman-teman ya, bukan di usia 50 ya. Ya untung kita udah selesai sekolah ya di usia 20-an gitu ya. Dan paru-paru juga menua, kulit menua di usia 25. Kenapa di usia 25 ini kita juga udah mulai, kekurangan kolagen. Jadi kolagen itu udah menurun. Jadi kalau misalnya orang nanya, "Emang aku udah boleh minum kolagen?" Boleh banget ya teman-teman di usia 20, 25 itu udah boleh banget minum kolagen karena tubuh itu, kulit itu udah kehilangan kolagen. Nah, otot itu juga kita udah 30 sampai 30 tahun aja di mana setiap tahunnya itu kita akan mengalami penurunan otot 1% setiap tahunnya, ya. Jadi ada penyakit memang ini yang, bukan penyakit ya, ini memang penuaan dan itu nggak bisa dicegah ya hanya dengan ya konsumsi makanan kesehatan lagi, yang pertama dan juga harus latihan ya, harus olahraga yang beban ya terutama ya. Terus tulang, tadi juga kita udah bahas sedikit tentang tulang, payudara, kesuburan, mata ya. Mata umumnya 40 tahun kita udah mulai pakai, kacamata plus ya.
Kalau saya di SMP udah mulai ada minus ya, tapi di umur 40 tahun udah mulai bertambah nih. Jadi yang dulunya bisa pakai soft lens gitu ya, sekarang nggak bisa pakai lens lagi karena udah ada plusnya ya. Ribet ya kalau pakai lens ya. Jadi saya memutuskan pakai kacamata yang udah progresif ya. Nah, jantung juga udah mulai menuaan di umur 40, gigi, ginjal, prostat ya teman-teman ya. Umumnya orang-orang laki-laki mengalami prostat itu di umur 50 tahun ke atas. Usus dan hati yang terakhir. Hati adalah organ terakhir manusia yang mengalami penuaan. Yang seperti tadi saya bilang, itu sakitnya itu tidak dirasakan. Kita tidak merasakan sakitnya sampai sudah 70% sakit, which is too late. Ya. Nah, penyebabnya apa dari semua penuaan ini? Ternyata karena peradangan, stres, dan radikal bebas ya. Kalau peradangan itu terjadi, salah satunya ya disebabkan oleh apa teman-teman? Lemak, ya lemak yang menyebabkan peradangan gitu ya. Jadi ngebayang nggak orang yang gemuk waktu mereka bilang saya nggak sakit, saya sehat. Sedangkan di dalam tubuhnya itu ada peradangan, which is peradangan itu 24 jam loh. Itu yang menyebabkan akan terjadi penuaan. Dan stres ya, teman-teman stres. Ingat stres itu tuh hati yang gembira adalah obat ya. Jadi jangan stres ya. Kalau mau stres, kalau mau marah, kalau mau kesel ingat lagi. Saya nggak mau tua. Jadi nggak usah stres ya. Stres salah satu pemicu penuaan ya. Bahkan orang bilang orang ngeling ya relate stres itu dengan kanker, stres itu dengan GERD, dengan MAH gitu ya. Tapi memang beberapa penyakit itu indikasinya kalau dokter bilang ya jangan stres gitu salah satunya ya. Nah, radikal bebas ya teman-teman ya. Radikal bebas itu apa sih? Kita akan bahas sedikit lebih lanjut setelah ini. Tapi radikal bebas itu memang ada di mana-mana ya. Kita hidup di dunia yang udah nggak bisa nggak kena radikal bebas, karena radikal bebas itu dari dalam dan dari luar. Nah, apakah radikal bebas itu jadi sebetulnya molekul aktif ya, dan dia merusak DNA. Radikal bebas itu akan merusak DNA, dan ini yang menyebabkan kanker ya, kanker dan banyak penyakit lainnya yang disebabkan oleh radikal bebas. Seperti saya bilang ada dari eksternal dan internal. Kalau eksternal itu radiasi udah tahu ya, radiasi ya, bukan radiasi dari kalau kita ke rumah sakit radiologi gitu ya, kita takut ada radiasinya gitu ya, tapi handphone ya, laptop ya, bahkan lampu gitu ya, kompor gitu ya, itu radiasi teman-teman. Polusi itu memang kita udah nggak bisa hindari karena kita hidup di negara yang sangat berpolusi ya. Nah, setiap hari kita keluar kita kena terpapar polusi dari kendaraan bermotor gitu ya. Dan racun-racun kimia ngebayang nggak di dalam rumah tangga aja semuanya ada racun kimia, alat pembersih ya, bahkan sabun yang kita pakai, apapun ya, bahkan ya yang kita hirup gitu ya, semuanya itu mengandung racun-racun kimia. Dan yang paling menyedihkan lagi memang matahari itu ya, matahari itu menyebabkan radikal bebas ya. Padahal Tuhan menciptakan matahari itu maksudnya baik ya, buat fotosintesis ya, buat kita juga supaya supaya vitamin D, supaya kita punya kalsium bekerja itu kan harus ada matahari ya. Tetapi ya hari-hari ini buminya udah ozonnya udah bolong-bolong ya, sehingga matahari punya masuk ke bumi itu udah nggak sehat, sehingga menyebabkan radikal bebas. Nah, di luar dari yang eksternal yang kita nggak bisa kontrol, di dalam pun ada yang menyebabkan radikal bebas, dan itu yang kita bisa kontrol ya teman-teman ya. Contohnya merokok. Saya yakin teman-teman di sini ya kita semua udah nggak merokok ya, karena kita di sini udah hidup sehat, kita menjalankan New Skin atau kita mengkonsumsi vitamin karena kita udah sadar akan kesehatan. Nah, stres itu yang tadi ya, yang pemicu ya, nomor satu pemicu radikal bebas itu stres. Jadi teman-teman ingat lagi waktu mau stres itu jangan stres. Nah, metabolisme oksigen ya. Jadi pada waktu oksigen itu dimetabolis gitu ya, ada itu sisa-sisa pembakaran. Bahkan waktu kita olahraga ya, yang waktu kita olahraga itu sehat ya? Sehat gitu ya. Harus olahraga gitu ya. Ternyata olahraga itu ada sisa-sisa pembakaran dan itu menjadi radikal bebas dalam tubuh. Jadi ya extreme exercising itu nggak sehat gitu ya. Jangan ekstrim gitu ya. Dan kita harus juga cari cara gimana mengeluarkan zat-zat sisa pembakaran itu. Jadi nggak ada di dalam tubuh aja yang menyebabkan radikal bebas itu. Dan makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat seperti apa? Goreng-gorengan ya. Jadi ingat waktu teman-teman makan goreng-gorengan itu radikal bebas, definitely. Jadi waktu kita kasih anak kita French fries ya,
itu benar-benar mengerikan ya. Kalau teman-teman Google gitu ya, cari fakta mengenai French fries itu ya zaman sekarang ya udah pengawet ya di situ ya. Udah ada bleachingnya di situ ya. Bahkan ada yang bilang French fries di luar sana itu tuh udah bukan kentang gitu ya. Jadi kalau mau makan kentang goreng ya masak di rumah lah ya, bikin kentang goreng sendiri ya. Karena kentang goreng yang di luar sana itu udah bukan kentang goreng, kentang mungkin ada kentangnya sedikit gitu ya, mungkin dicampur segala macam zat ya, sehingga itu menjadi radikal bebas ya. Jadi ini adalah sumber-sumber radikal bebas eksternal dan internal. Nah, ini merusak merusak DNA-nya gimana? Jadi radikal bebas ini yang kita dapetin berulang-ulang ya, ada 73.000 radikal bebas. Setiap sel itu diserang. Jadi gimana sel kita bisa sehat kalau kita makannya nggak sehat? Gimana sel kita bisa sehat kalau kita masih merokok? Ya, gimana kalau sel kita bisa sehat kalau kita masih terkena radiasi setiap saat ya? Karena DNA ini, sel-sel ini semuanya merusak setiap hari. Itu dan mati dan merusak ya. Kalau dia mati aja mungkin diganti ya sama yang baru ya. Tapi kalau dia jadi sel-sel yang kanker ya, sel-sel yang nggak baik itu ya, sel-sel zombie gitu ya, nanti itu yang akan menyebabkan kanker. Nah, itu yang mengerikan banget ya. Jadi mitokondria juga perlu dijaga ya. Itu mitokondria juga banyak banget ya di dalam sel-sel kita ya, ribuan bahkan ya. Dan ini kalau yang udah rusak itu udah nggak bisa diperbaiki ya. Jadi sebelum sampai parah itu kita harus apa yang harus kita lakukan untuk supaya enggak parah gitu ya, supaya mencegah makin parah atau bahkan rusak ya. Nah, ini berhubungan dengan penyakit degeneratif sebetulnya. Penyakit degeneratif itu banyak ya, termasuk dari kanker ya, yang terutama ya. Ini yang terkait dengan penuaan. Tapi seperti yang tadi saya bilang ya, memang hari-hari ini enggak melulu karena kita tua baru kita bisa kanker ya, anak muda pun juga bisa kena kanker ya. Bahkan yang kena jantung, yang kena stroke gitu ya, anak-anak umur 25-an gitu. Diabetes, anak kecil bisa cuci darah gitu ya. Itu kan apa sesuatu yang apa ya, menyedihkan banget ya ngelihat anak-anak kecil itu harus cuci darah ya, disebabkan oleh lifestyle-nya yang minum minuman yang bergula ya, minum boba, makanannya yang selalu ada gula ya, yang enak-enak, GoFood ya, GoFood dan segala macam makanan-makanan olahan ya, makanan-makanan olahan, junk food ya, fast food gitu ya. Sehingga zaman sekarang nggak heran, nggak usah menunggu penuaan gitu, nggak usah menunggu tua untuk bisa dapat penyakit degeneratif seperti ini. Nah, kalau radang, persendian, rematik mungkin masih relate-nya ke orang-orang yang lebih tua ya, tetapi nggak juga yang muda juga bisa rematik ya. Dan penurunan daya ingat ya, anak-anak sekarang makin tuh ya, makin ke distract ya, daya ingatnya makin makin menurun karena mereka memang udah terlalu banyak terpapar gadget gitu ya, kerja pakai laptop ya, sehari-hari pakai handphone gitu ya. Alzheimer, penurunan daya tahan tubuh, katarak, penurunan fungsi penglihatan. Nah, ini semuanya ada hubungannya dengan radikal bebas ya. Jadi radikal bebas itu mengerikan nggak? Mengerikan ya. Akan mengerikan sekali kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu ya, berbuat apa-apa untuk mencegah ini ya. Tetapi di sini hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bahwa akan ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit degeneratif ini untuk supaya menangkal radikal bebas ya. Jadi ada yang dinamakan antioksidan ya. Antioksidan itu menetralisi free radikal atau radikal bebas sebelum jadi rusak ya. Jadi antioksidan ini seperti apa teman-teman? Seperti prajurit ya. Seperti prajurit yang membentengi sel ya supaya selnya tidak terpapar radikal bebas, tidak dirusak oleh radikal bebas. Kita lapisin dulu nih, kita lindungi dulu dengan antioksidan ini. Dan ini luar biasanya, luar biasanya ya, New Skin itu sebelum orang-orang fokus pada antioksidan ya, sebelum orang-orang mulai mikirin antioksidan, New Skin udah mikirin itu berpuluh-puluh tahun yang lalu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman baru mau coba antioksidan merek lain atau dari apa farmasi lain ya, kalau saya bilang jangan coba-coba ya, karena New Skin itu udah pelopor ya. Kita pionir di bidang antioksidan. Itu yang kita udah pelajarin dan kita selidikin karena memang ini yang satu-satunya yang bisa menangkal radikal bebas ya. Nah, teman-teman udah sampai di mana nih antioksidannya nih? Di merah, kuning, orange. Nah, dulu saya awalnya di kuning ya, teman-teman ya di kuning ya, yang saya pikir saya udah sehat ya.
Saya nggak mau minum suplemen, ternyata saya masih di kuning ya, saya belum hijau bahkan, tapi saya udah merasa kayak saya paling sehat gitu ya. Nah, New Skin punya alat ini loh, Biophotonic Scanner ya, atau kita sebutnya S3. Ini nggak main-main ya, suatu terobosan baru ya, yang mana teknologinya, teknologi Raman ini memenangkan hadiah Nobel ya. Jadi ada hadiah Nobel Prize yang dimenangkan oleh seorang India yang berasal dari sana, dan itu teknologinya dibuat menjadi alat ya oleh seorang dari Jerman dan dibeli oleh New Skin teknologinya. Jadi ngebayang ya berapa banyak uang yang diinvest oleh New Skin untuk bisa kita punya alat ini loh teman-teman. Jadi harganya tuh bukannya jutaan, bukannya puluhan juta, ratusan juta ya, bukannya miliaran ya, mungkin ya puluhan ratusan miliar ya, kita udah ngebayang lah ya. Dan ini dipatenkan oleh New Skin dan tidak diperjualbelikan. Artinya alat ini hanya untuk dipakai mengecek ya, mengecek antioksidan level dari customer-customer kita. Kalau orang di luar sana banyak yang ngomong ya, saya punya antioksidan is the best ya, saya punya antioksidan itu penemuan terbaru, tapi mereka punya alat untuk ngeceknya nggak? Ya. Jadi kita punya alat ini ya teman-teman ya yang kita bisa gunakan ya. Nah ini sebagai senjata kita juga ya kalau kita ada pembuktian. Jadi kita nggak cuma ngomong gitu ya ngomong kalau New Skin punya bagus lah antioksidan kita akan naik tapi kita ada pembuktiannya. Nah teman-teman udah di mana? Nah saya udah di sampai level sini ya. Di tahun lalu itu udah 54.000 dan di tahun ini udah 60.000 bertahap ya dari 30.000 ya. Saya mengkonsumsi pola makan yang sehat, saya mempunyai gaya hidup yang sehat, dan saya juga mengkonsumsi suplemen. Ya, tiga bagian ini tidak ada ya. Jadi harus ada pola makannya juga, olahraganya juga, dan suplementasinya juga. Dan ini yang akan meningkatkan antioksidan teman-teman. Jadi waktu dibilang suplemen Pharmanex itu bagus, kita nggak cuma minum suplemen doang dong. Tentu kita juga perlu dapat nutrisi dari bahan makanan ya. Tetap harus makan makanan yang bergizi. 4 sehat ya, 5 sempurna. Nah, sekarang kunci untuk mencapai kesehatan optimal ya. Baru saya masuk ya akan kalau pembahasan kita hari ini adalah sehat tanpa obat. Nah, kita harus mencapai kesehatan itu yang tidak dikontrol oleh obat ya. Caranya gimana? Tadi kita udah bahas sedikit tentang nutrisi ya. Dari depan saya udah bilang kalau nutrisi itu paling penting ya. Nutrisi yang seperti apa? Yang seimbang ya. Kita memang mikirnya hari-hari ini kita mau sehat, kita mau makannya sehat, tetapi banyak banget godaan ya teman-teman di luar sana ya. Saya pecinta pastry ya. Saya suka banget croissant gitu ya. Saya suka banget croissant. Saya suka banget yang manis-manis. Dibilangnya saya tuh sweet tooth ya. Kalau orang bilang apa? Ya manis gitu. Sukanya manis gitu ya. Nah, sebetulnya waktu waktu tubuh kita itu craving ya, waktu tubuh kita craving akan hal-hal yang manis kayak asin kayak sebetulnya tubuh kita itu malah kekurangan loh. Kekurangan zat-zat tertentu ya, kekurangan vitamin dan mineral sehingga kita mau craving. Waktu tubuh kita itu sebetulnya udah dilengkapi ya, udah cukup nutrisinya, kita tuh harusnya nggak craving ya. Jadi buat teman-teman yang masih kepingin makan ini itu ya mungkin teman-teman suplemennya kurang, harus ditambah dengan suplemen karena memang nggak cukup hanya dengan nutrisi aja, mau makan sehat juga susah ya hari-hari ini ya. Setiap hari mungkin kita nggak setiap hari makan sayur ya, nggak ada waktu untuk tiap hari makan buah ya. Tapi ada solusinya, jangan takut ya. Nah, istirahat yang cukup ini udah tentu ya, istirahat yang cukup, olahraga, lemak terkontrol, dan suplementasi. Oke, saya akan bahas satu persatu secara cepat aja. Nutrisi kita udah bahas. Nah, pola makan yang benar itu seperti apa ya? Jadi keseimbangan, intinya harus variasi. Saya sukanya ikan, saya makan ikan aja tiap hari. Enggak boleh juga, teman-teman harus makan ayam ya, harus makan yang lain ya. Saya sukanya misalnya nggak makan nggak makan hewani. Saya sukanya yang sayur-sayuran aja. Nggak boleh juga karena kita butuh buat protein dari makanan-makanan hewani itu. Nah, kandungannya udah memenuhi nutrisi harian belum? Apakah makanan itu nutrisinya berfungsi udah cukup belum ya buat kita menjalankan fungsi hidup kita secara normal. Nah, nutrisi itu dibagi nutrisi makro dan mikro ya. Rada berat sedikit hari ini tapi saya nggak mau fokus di tekniknya ya. Intinya memang
Ada makro dan mikro ya. Kalau makro itu kan makanan yang kita makan, lemak, protein, karbohidrat ya, dan air yang kita minum. Nah, mikro itu mineral dan vitamin. Nah, ini biasanya mikro ini yang orang-orang nggak kecukupan ya. Kalau hari-hari ini makro pun kita nggak cukup, apalagi mikro. Jadi kalau kita nggak minum suplemen, nggak ada mineral dan vitamin, nah itu udah tidak memenuhi nutrisi dasar ya. Nah, ini dunia mengalami krisis loh. Faktanya itu makanan dan buah-buahan itu nggak cukup lagi nutrisinya, ya. Jadi kalau orang tua kita dulu sehat kok. Dulu mama saya nggak pernah minum vitamin. Ya bener, bener, exactly. Zaman dulu tuh nggak perlu vitamin karena memang sayurnya bagus, buahnya bagus, tanahnya masih bagus. Jadi kandungan-kandungan yang unsur haranya itu masih bagus banget di dalam tanah sehingga sayurannya menjadi sayuran yang bernutrisi, yang banyak vitaminnya. Tetapi pada saat kandungan tanahnya udah nggak baik, belum lagi disemprot-semprot pestisida, belum lagi udaranya tuh udah kotor, mataharinya juga udah nggak bagus ya. Terus ditanamnya di lahan yang di dekat jalan raya gitu ya, polusi lagi ya. Jadi ngebayang kan, jadi gimana makanan itu bisa sehat gitu. Kalau teman-teman bilang makan konsumsi sayur aja sebanyak-banyaknya supaya sehat. No, itu nggak solusi ya, karena sayurnya sendiri udah nggak sehat, buahnya udah nggak sehat gitu ya. Nah, seperti ini yang tadi saya udah bahas sedikit. Nah, unsur-unsur yang di dalam mineral dan vitaminnya itu di dalam tanah itu udah tidak sesuai. Kalau natrium, nah sekarang dipakai pupuk ya, NPK ya, pupuk NPK ya, untuk supaya sayuran-sayuran ini warnanya bagus ya, ada nutrisinya ya. Tetapi apakah cukup? Nggak cukup ya. Nah, karena faktor-faktor ini loh yang mempengaruhi sehingga kadar nutrisinya udah nggak cukup. Tadi dari polusi ya saya udah cerita ya, airnya itu pakai air apa yang buat ngairin gitu ya. Apakah air dari got gitu kan ya, bukan dari air pegunungan lagi. Nah, penipisan tanah, pertanian berpindah. Nah, pertanian berpindah ini merusak merusak banget ya, merusak merusak tanah ya, sehingga tanah itu tidak digemburkan ya, tapi begitu udah selesai fungsinya, tanamannya udah dipanen, udah ditinggalin. Mereka cari lahan yang baru. Jadi instead of dipersiapkan lagi untuk menjadi tanah yang baik, dikasih pupuk lagi, digeburkan lagi, ya mereka cuma ninggalin aja ya. Ini yang tidak bertanggung jawab ya. Terus panen dini, mereka mau panen dini, mereka nggak mau nungguin sampai setahun, mereka mau setahun tuh panen beberapa kali. Caranya gimana? Ya dikasih pupuk, dikasih yang semprot-semprot gitu ya supaya cepat ya pemrosesan dan pemurnian makanan. Nah ini juga nggak sehat banget gitu. Makanan itu diproses lagi, dikalengin, jadi kita udah nggak ketemu makanan yang seperti yang fresh ya. Kita udah nggak ketemu lagi yang ayam bener-bener ayam, tapi orang tuh nyamannya ya udah makan 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 bacon, makan ham gitu ya, ayam yang udah diproses udah dalam bentuk abon misalnya atau dendeng apapun itu gitu ya yang udah tinggal konsumsi nggak usah dimasak ya. Terus penyimpanan dan transportasi. Kalau buah ya teman-teman tahu kan buah itu ternyata tidak dipetik terus dikirim langsung ke toko buah ya. Itu diimpor ya dari China bahkan ya dari tempat kecil non jauh di sana ya yang transportasinya susah ya. Jadi sampai ke konsumen itu udah berbulan-bulan ya. Jadi ngebayangin nutrisinya tuh udah hilang, kandungan nutrisinya udah hilang sejalan dengan waktu dan itu yang kita makan. Pemasakan yang berlebihan ya, nggak cuma ngomongin yang sebelah kanan bayam ya. Bayam ya, nggak cuma ngomongin bayam itu sehat ya, tapi kalau udah dimasak itu udah menurun berapa banyak gitu ya. Terus pestisida. Nah, seperti bayam ini ya contohnya ya, vitamin C yang terkandung di 100 gram bayam di tahun 1950 itu 150 miligram. Ini di luar ada suara-suara mesin, tapi saya harap suara saya oke ya. Di tahun 1950, kandungan 100 gram bayam itu ada 150 miligram vitamin C. Luar biasa ya. Kenapa di tahun-tahun itu orang tua kita, nenek kakek kita tuh sehat gitu ya. Nah, di tahun 1994 ternyata dari 100 gram bayam yang sama, itu cuma ada 13 miligram. Ya, jadi apa yang kita makan? Akhirnya kita cuma makan serat loh. Kita udah nggak makan vitaminnya lagi. Dan juga kita nggak makan bayam 100 gram, kita makan bayam satu ikat itu untuk sekeluarga. Sedangkan itu nggak cukup gitu ya. Kalau teman-teman nanti lihat ya di akhir akhir saya akan kasih lihat ya. Itu kita harus makan banyak sekali gitu ya untuk mencukupkan nutrisi kita. Nah, solusinya gimana ya? Tadi kan udah istirahat ya, olahraga ya. Salah satunya ya dari 5 ini ya, 5 kunci ya. Oke, istirahat bisa lah ya istirahat ya. Tidur jam 10 atau jam 11 maksimum ya, olahraga 5 kali sehari. Nggak perlu lama-lama teman-teman. Setengah jam per hari itu udah bagus banget ya. Setengah jam kalau bisa lebih boleh ya. Yang penting dilakukan dengan rutin. Dan ini ada lemak yang terkontrol ya. Ini salah satu yang menjadi momok ya.
kita melihat orang makin gemuk ya. Kalau kita ke mall lah ya, lihat ya mungkin 1 dari 3 orang itu gemuk ya. Jadi ngebayang nggak ya kesehatan mereka? Nggak ada lagi kan namanya gemuk itu sehat ya, karena kita udah tahu ya. Tapi di sini kita ada solusinya ya. TR90 yang juga telah mentransformasi saya, yang saya dulunya punya penyakit macam-macam gitu, kondisi kesehatan saya nggak bagus, membaik dengan TR90. Nah, ini dasar dari permulaan ya. Sebelum kita minum konsumsi yang lain, mungkin kita harus ngeberesin dulu lemak kita ya. Karena kita tadi udah lihat ya, lemak itu sumber peradangan gitu ya. Dan peradangan itu adalah radikal bebas. Nah, kunci yang kelima adalah suplementasi ya. Jadi suplementasi ini kita udah tahu lah ya. Kenapa kita perlu ya? Karena kita kekurangan vitamin dan mineral ya, mikronutrisi nutrisi tadi itu ya, yang nggak cukup di makanan sehari-hari. Makro pun mungkin nggak cukup gitu ya vitaminnya, tapi di mikro ini apalagi gitu ya. Jadi setengah dari populasi dunia ini udah mengalami kekurangan nutrisi ya. Nah, suplementasi seperti apa? Suplementasi yang menjamin tingkat AKG, vitamin, mineral, dan fitonutrisi. Nah, optimalnya untuk kesehatan jangka panjang. Jadi bukan vitamin yang kita minum kadang-kadang, kadang lupa, kadang ingat gitu ya. Terus ketersediaannya ya, yang bioavailability. Apakah vitamin yang kita konsumsi itu menyerap di badan secara sempurna nggak ya? Jadi jangan cuma sembarang suplemen ya. Kalau orang bilang saya yang murah, ini murah loh ya. Lah, kita mau yang murah apa mau yang bagus gitu ya? Mau yang terserap sempurna apa mau yang murah terus banyak gitu ya, tapi tidak terserap ya, percuma ya. Terus aman dikonsumsi jangka panjang. Ada 6X quality control yang akan saya bahas sedikit ya. Saya nggak akan bahas terlalu lama karena udah waktu ya. Tapi kita boleh proudly saying ya, kita tuh satu-satunya suplemen ya yang sudah ada 6S. 6S itu apa? Dan ini nggak harus sebetulnya untuk suplemen mempunyai proses 6S ini tidak harus ya. Tapi Nuskin melakukan ini ya, karena mereka benar-benar perusahaan yang berintegritas, mereka ingin memastikan bahwa suplemen yang dikonsumsi oleh customer itu adalah suplemen yang terbaik. Nah, dari seleksinya ya teman-teman ya. Jadi mereka nggak asal ambil gitu ya. Kalau teh itu daun teh itu diambil apanya semuanya? Enggak, diambil pucuk-pucuknya yang masih muda gitu ya. Itu dari seleksi. Sumbernya. Nah, kalau purple corn, apakah purple corn ada di pasar Cengkareng? Ada gitu ya. Tapi apakah diambil di situ? Ya enggak. Karena kenapa? Newskin cari sumber yang terbaik. Purple corn yang diambil di Newskin itu dari Peru ya. Kenapa harus Peru? Karena di sana mempunyai iklim dan lahan yang terbaik sehingga menghasilkan purple corn terbaik ya. Spesifikasi. Jadi kalau kalau udah apa bahannya udah yang terbaik, purple corn-nya udah terbaik, green tea-nya udah yang terbaik, tapi apakah yang diambil tuh apanya? Nah, di green tea itu kan nggak semua bahan green tea itu baik ya. Kalau kita minum green tea kan kita minum semua-muanya ya. Ada bahan yang baik dan tidak baik. Dan ternyata ada bahan yang tidak baik yaitu ada kafein ya. Kafeinnya itu yang nggak diambil sama New Skin gitu ya. New Skin cuma ambil yang terbaik-terbaiknya aja. Standarisasi. Nah, harus melalui standarisasi. Jadi kita nggak ngelihat nih yang hari ini apa life pack-nya ada yang bentuknya lonjong, bulat atau apa gitu ya, atau berbeda warna. Kita nggak lihat itu karena mereka udah masihin semuanya standar ya. Dari segi keamanan itu juga mereka udah mastiin itu tidak mengandung radikal bebas ya. Kalau sesekali kita dengar di luar sana tuh ada omega 3 di luaran, di pasaran yang mengandung logam berat gitu ya. Thank God Newskin nggak pernah masuk di sana karena Newskin udah memastikan ya itu tidak akan ada unsur-unsur yang tidak baik. Jadi keamanannya udah dipastiin. Dan ada pembuktian step ke-6. Step ke-6 ini nggak dipunyai semua orang, terutama untuk apa farmasi atau untuk suplemen ya. Karena ini memang biayanya juga besar ya. Ada uji coba klinis yang dilakukan third party pihak tiga dan ini yang membuktikan kalau kita tuh ya bagus semua-muanya ini ya. Dan ini bukan kita yang ngomong gitu ya, ada third party-nya, ada orang ketiga yang ngomong. Jadi penting banget 6S ini ya. Kalau di luar sana orang bilang, oh udah bagus banget produk saya, gini 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 bla bla kandungan ini. Tapi ada pembuktiannya nggak? Ada uji klinisnya nggak? Ada jurnalnya nggak? Ya belum tentu ya. Oke. Sumber bahan baku ya. Ini akan saya skip aja karena memang kita mau cepet-cepet. Oke. Suplementasi nutrisi dasar harian. Ini juga nggak akan saya bahas, teman-teman udah familiar ya. Saya cuma akan kasih contoh life pack ya. Life pack itu
ada segini banyak ya di dalam life pack ya. Jadi ada 8 telur ya, segitu banyak can tuna fish untuk vitamin D-nya ya. Teman-teman boleh baca sendiri, teman-teman boleh lihat sendiri. Apakah kita bisa makan ini semua ya? Sebelum kita makan kita udah oe gitu ya, kita udah memuntah ya. Tapi kita hanya perlu minum 2 bungkus ya, 2 saset life pack. Dan ini akan memenuhi kebutuhan nutrisi dasar kita ya. Gimana kalau kelebihan ya? Karena saya nggak mau kelebihan. Nggak usah takut teman-teman, karena ini dasar ya. Jadi kalau yang kelebihan pun akan dikeluarkan. Seperti kalau kita minum life pack itu P-nya berwarna kuning ya. Nah, ini nih kehebatan suplemen Pharmanex ya. Jadi dikeluarkan, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dikeluarkan. Nah, ini juga kita punya teknologi anti-aging, age lock ya teman-teman ya. Age lock itu apa? Teknologi yang nggak dipunyain oleh yang lain-lain ya. Kita nggak ada kompetitor dalam bidang age lock ini ya, karena kita sampai ke sumbernya ya. Kalau obat itu hanya di luar-luarnya, obat itu hanya meredam simptom, tapi teknologi Edgelock itu yang membuat suplemen ini sampai ke sumbernya ya. Jadi yang diberesin itu sampai ke sumbernya. Oke, teman-teman, kita beruntung banget hari ini ya. MC kita itu akan multitasking sebagai live sharer ya. Karena beliau mempunyai kesehatan yang baik, beliau menjadi apa? Lebih sehat, lebih awet muda ya, dikarenakan suplemen segala sesuatu yang Pharmanex yang sudah beliau konsumsi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita panggilkan Hestia. Unmute. Halo, Hestia. Iya, Silakan. terima kasih tadi belum bisa di-unmute. Oke, iya, jadi ketemu lagi dengan Estia. Saya juga menjadi live seller ya di hari ini. Kebetulan saya memang menjadi apa ya, konsumen setia dari produk-produk Permanex. Sejauh ini saya tuh sudah konsumsi life pack, kemudian TR90 ya, saya join di Nuskin karena TR90, terus saya lanjut minum life pack, terus saya juga minum probio. Saya juga minum Ultimate Duo karena saya itu teman-teman tadinya punya asam lambung ini tuh sering naik gitu dari tahun 2021. Nah, jadi saya itu kalau misalkan minum kopi dikit aja ya, atau gak sengaja makan sambal yang kecampur nasi gitu, atau gak bisa tidur semalaman, nah itu tuh biasanya saya akan langsung muntah-muntah itu warnanya kuning gitu di keesokan harinya gitu, atau setelahnya gitu ya. Nah, terus alhamdulillahnya ini saya bersyukurnya setelah saya konsumsi produk-produk Pharmanex tadi yang saya sebutkan tadi, itu tuh asam lambung saya membaik. Terus saya juga susah tidur tadinya itu punya insomnia. Dan saya itu sering ke dokter ya, ke IGD gitu kalau nggak bisa tidur sampai 3 hari berturut-turut gitu saya ke dokter gitu ke IGD. Terus saya dikasih obat tidur supaya saya tuh bisa tidur gitu. Nah, tapi setelah saya konsumsi produk-produk Pharmanex ini, alhamdulillahnya lagi saya nggak perlu konsumsi obat tidur lagi gitu. Jadi saya sangat bersyukur. Terus sekarang ini kan lagi musim hujan ya di Kota Makassar tuh minggu ini kayaknya tiap hari deh hujan. Tadi malam hujan, tadi pagi juga hujan gitu ya. Nah, saya tuh sekarang jadi jarang sakit meskipun kayak berasa gitu ya. Aduh mau pilek nih gitu atau aduh mau flu nih gitu. Terus saya minum aja tuh life pack ya habis itu udah deh enakan langsung gitu. Jadi emang luar biasa sekali sih saya sudah buktikan sendiri. Jadi ini bukan omong kosong gitu ya teman-teman. Jadi emang saya sudah membuktikan sendiri dan juga saya yakin semua yang join di platform Nuskin ini juga pasti sudah membuktikan sendiri makanya bisa cerita seperti ini gitu. Jadi terima kasih banget Farmanex dan juga Nuskin, produknya sangat luar biasa. Oke, jadi saya kembalikan lagi kepada speaker kita yang cantik hari ini, Kak. Silahkan. Thank you Hestia. Wah keren ya. Jadi udah nggak perlu minum obat-obat lagi ya. Pharmanex memang keren banget ya. Jadi segala macam penyakit sebetulnya ya bisa kalau memang kita perbaiki dari sumbernya ya. Kita tuh nggak perlu minum obat tuh teman-teman. Jadi buat apa ya obat itu ya? Kalau buat saya tuh obat itu kayak ya udah pasti 100% obat itu akan kena ke ginjal ya. Dan obat itu akan terus-terus diminum ya. Buat apa ya? Kalau misalnya suplemen itu kan beda. Suplemen itu memang sesuatu yang apa ya superfood lah ya, makanan kesehatan ya. Isinya memang cuma sayur dan buah-buahan yang nggak bisa kita makan ya, nggak cukup kalau kita makan tuh hanya sayuran dan buah-buahan ini karena
mau makan segimana banyak gitu ya, akhirnya jadi gemuk banget lah ya. Nah, jadi, percaya aja, Pharmanex is the best ya. Kita udah, kupas tuntas sedikit ya, meskipun nggak menyeluruh banget hari ini. Saya nggak masuk satu persatu di, produk suplemen Pharmanex karena memang keterbatasan waktu. Intinya hari ini saya hanya mau men-sharing-kan sehat tanpa obat itu lebih baik daripada dengan obat, karena obat itu ya efeknya tidak baik dan Pharmanex itu bisa memberikan kita, kesehatan yang the best ya, sehingga kita, ujungnya nggak perlu sakit ya. Jadi lebih mudah itu, stay healthy daripada, get healthy ya, daripada get well. Jadi kalau kita udah sakit ya, itu nyembuhinnya tuh, susah teman-teman ya. Saya udah melewati fase di mana, saya juga ngebantu, anggota keluarga saya ada yang kanker gitu ya. Dan itu, nggak satu orang doang yang menderita kanker ya, seluruh keluarga ya, bahkan keluarga besar gitu ya, kita harus, bantuin gitu ya. Kita harus, dari sisi pendanaan, dari sisi waktu ya, dari sisi, mental segala macam, itu nggak gampang ya, nggak mudah ya. Jadi, usahakanlah ya, kita nggak mau sakit ya, the best doctor is inside you ya. Jadi kita mau, nggak usah ketemu dokter ya, kita jadi dokter-dokternya kita sendiri ya, karena kita memang, udah tahu nih, kita udah bersyukur banget di Nu Skin, buatku Nu Skin itu is the best ya, I'm blessed ya, I'm so blessed to meet Nu Skin beberapa tahun yang lalu sehingga kesehatan saya terbaik, sehingga hari ini saya udah, melihat gitu ya, melihat 20 tahun ke depan, kehidupan sebelah kiri tadi ya, dari foto itu sebelah kiri yang akan saya jalanin, karena saya udah yakin banget saya tuh nggak mungkin, menghabiskan waktu sisa umur saya itu diranjang gitu ya dengan sakit ya, karena udah saya, jaga kesehatan saya dari sekarang. Kalau teman-teman belum menjaga kesehatan teman-teman, artinya belum mengkonsumsi, suplemen secara rutin, belum olahraga secara rutin, makan secara baik, teman-teman harus mulai hari ini ya. Mungkin, kalau hari ini nggak terlambat ya, hari ini is better than nothing ya, later is better than nothing ya. Kalau teman-teman harusnya mulai udah dari bertahun-tahun yang lalu, is okay. Hari ini kita mulai lembaran baru, hari ini kita mulai makin sehat, dan hari ini kita udah makin paham cara menjaga kesehatan, cara supaya tidak sakit dan tidak usah minum obat. Teman-teman hanya perlu lakukan itu. Percaya kalau yang kita konsumsi udah is the best ya, Pharmanex is the best. Nah, ini slide saya yang terakhir. Saya yakin dan percaya, saya yakin, saya juga mau percaya, sesi saya hari ini berguna bagi teman-teman. Kita harus, tetap tetap yakin pada pola hidup yang sehat ya, harus tetap sehat, harus mengupayakan kesehatan karena kesehatan itu, nggak murah dan kesehatan itu sangat berharga. Oke teman-teman, sekian sharing saya kembalikan kepada Hestia. Satukan hati, bersama kita sukses.